I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Lama nggak upload karena Mimin nggak tahu mau bahas apa. Dan karena kira-kira udah nggak ada yang bisa dibahas lagi, Mimin pun mutusin buat ngebahas alur sampingan Tensura yang satu lagi. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya, agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja gas ke videonya. Cerita dimulai. Ini adalah saat di mana Urazania telah membangun hubungan dengan Tempest. Karyon pun saat itu meminta Foss yang merupakan Lancastrop terbaik untuk menyelidiki Tempest secara diam-diam. Foss yang mendengar perintah dari Karyon pun langsung mematuhi perintahnya. Dan singkat cerita, sampailah Foss di ibu kota Rimuru. Foss tuh kagum banget sama kota Rimuru. Itu karena kota itu beneran tersusun sangat rapi. Bahkan terlihat banyak ras yang ada di sana saling hidup berdampingan. Foss tuh benar-benar nggak nyangka negara Tempest menerima banyak ras tanpa perbedaan. Bahkan kalau dibandingkan dengan Urazania, tempat ini tuh jauh lebih menarik. Karena jika di Urazania, ras lemah bahkan nggak diizinkan untuk memasuki ibu kota. Dan karena itu, Foss pun jadi kebingungan kenapa banyak ras lemah yang ada di sini. Foss pun berencana menyelidiki kota Rimuru lebih rinci lagi. Namun bukannya menyelidiki, hal yang Foss lakukan 11-12 sama Flamia. Dia malah nyobain banyak makanan yang ada di sana. Foss bahkan saat itu sampai terpesona sama masakannya. Foss pun berkata, ini sangat luar biasa. Sate bakar ini memang sangat enak. Seolah dagingnya memang telah disiapkan dengan sangat baik. Kayaknya aku tuh harus membawa pulang sebagai oleh-oleh. Foss pun saat itu terus belanja banyak makanan di sana. Bahkan dirinya sampai membeli beberapa kentang goreng. Dan saat memakannya, Foss semakin terpesona karena teksturnya memang sangat renyah. Pedagang yang melihat Foss itu pun tersenyum bahagia. Pedagang itu pun berkata, itu karena semua ini ditemukan langsung oleh Tuan Rimuru. Bahkan para pedagang belajar resep dan mulai mengembangkan masakan ini. Foss yang melihat itu pun makin penasaran seperti apa sosok Rimuru. Dan setelah itu, Foss pun berencana mencari penginapan sebelum malam telah tiba. Foss berencana melakukan barter dengan menukar beberapa buah yang dimilikinya untuk biaya menginap. Namun anehnya, pemilik tempat itu tidak menerimanya. Bahkan Foss berkata, untuk 1 hari saja, pedagang itu tetap bilang gak bisa. Mendengar itu, Foss pun nantangin dia untuk bertarung. Jika seandainya Foss menang, maka dia akan diizinkan menginap. Tetapi, pedagang itu tetap menolaknya. Foss pun makin bingung kenapa itu bisa terjadi. Padahal biasanya kalau di Urazania semuanya bisa terselesaikan dengan cara seperti ini. Foss pun saat itu jadi makin frustasi. Apalagi Foss hari ini sama sekali nggak punya uang. Melihat Foss yang sepertinya sangat kesulitan, pemilik tempat itu pun berkata, kenapa Nona tidak bekerja di pembangunan jalan aja? Foss yang mendengar itu pun jadi tertarik. Dan keesokan harinya, Foss pun langsung melamar pekerjaan di sana. Foss pun berkata, aku lagi mencari pekerjaan untuk bisa tinggal di sini. Dan untuk masalah kekuatan, aku sangat percaya diri. Orang yang mengurus pendaftaran itu pun berkata, sepertinya dia sangat ingin tinggal di sini. Aku mengerti perasaannya. Kalau begitu terlepas dari rasmu, jika kau memang punya keinginan untuk bekerja, kau akan disambut dengan sangat baik di sini. Tetapi, apakah kau beneran mau mengikuti instruksi dari ras yang lebih lemah darimu? Foss yang mendengar itu pun berkata, menjaga hubungan yang setara saat bergaul dan selalu bersikap sopan. Itulah yang telah diajarkan padaku. Jadi aku akan setuju. Oh iya,
Aku adalah manusia serigala asli, jadi serahkan saja semuanya padaku. Dan setelah itu, Fos pun langsung diterima bekerja. Fos saat itu berkata, tempat ini memang beneran aneh. Aku bisa mendapat pekerjaan meski bukan warga negara di sini. Kenapa mereka terlalu baik pada semuanya? Tetapi berkat hal ini, aku bisa menjalankan misiku dengan sangat baik. Apalagi pembangunan jalan raya menjadi sangat penting bagi semuanya. Namun gak lama setelah itu, muncullah beberapa ork yang menyapa Fos yang lagi bekerja. Mereka pun saling berbincang-bincang menyapa pendatang baru. Fos pun akhirnya mulai jujur. Pekerjaan ini tuh sebenarnya lebih sulit dari yang dibayangkannya. Mendengar hal itu, ork itu pun tersenyum dengan sangat ramah sambil berkata, kau pasti akan terbiasa. Pekerjaan di sini memang sebenarnya nggak terlalu bagus. Dan sepertinya ada pekerjaan yang lebih cocok untuk kau lakukan. Kau hanya perlu mencari pekerjaan yang lebih cocok untukmu. Kerja fisik adalah kerja alami bagi kami, dan karena itu kami punya kecocokan untuk bekerja di sini. Fos yang mendengar itu pun jadi makin kagum sama kota itu, karena di tempat ini semua ras saling menghargai. Gak cuma para pekerjanya aja, bahkan seluruh rakyatnya sepertinya juga sangat ramah. Aku sangat bingung kenapa mereka bisa seperti itu. Fos pun saat itu terus melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara langkah kaki dari para monster. Bahkan sepertinya jumlahnya saat itu sangat banyak. Fos yang melihat itu pun langsung berkata pada semuanya, aku akan mengatasi hal itu. Kalian pergilah dari sini. Para pekerja yang melihat Fos pergi itu pun mencoba menahannya, karena pastinya penjaga akan segera datang ke sana. Tapi sayangnya Fos saat itu nggak mau mendengarkan. Fos nggak mau sesuatu terjadi pada tempat itu, dan karena itu Fos pun langsung maju sendirian. Fos pun saat itu berkata, semua orang sudah sangat bekerja keras untuk membangun jalan itu. Aku nggak bisa membiarkan monster itu menghancurkan tempat ini. Dan gak lama, terlihatlah beberapa Kadalinta yang telah menyerbu tempat itu. Bahkan di belakangnya terlihat ada banyak Kadalinta yang mengikutinya. Fos yang melihat itu pun langsung melakukan serangan mendadak dengan membunuh salah satu Kadalinta itu. Kemudian Fos pun berkata, kemarilah semuanya, aku akan menghabisi kalian semua. Melihat teman Kadalinta itu terbunuh, mereka pun langsung berusaha untuk menyerbu Fos. Fos pun berusaha menggiring mereka ke tempat yang jauh dari kota dan ke tempat yang agak terpencil. Tapi sayangnya, tiba-tiba Fos malah terpleset dan terjatuh. Namun, karena Fos punya kemampuan yang cukup hebat, dia pun bisa bangkit dengan sangat cepat. Saat Fos sudah mulai terpojok, tiba-tiba muncullah sesuatu yang mengenai salah satu Kadalinta, dan datanglah seseorang ke sana. Ternyata itu adalah pasukan dari Goblin Rider, dan terlihatlah Gopta beserta Grusius yang ada di sana. Saat itu pertempuran dahsyat pun langsung terjadi. Fos pun saat itu juga ikut membantu mereka mengalahkan beberapa Kadalinta. Gopta yang saat itu melihat pergerakan dari Fos sangat bagus pun jadi kagum banget. Tiba-tiba muncullah monster lain tepat di belakang sosok Fos. Namun Fos malah melompat dan menghindari semua itu dengan sangat mudahnya. Bahkan Fos bisa melakukan serangan mematikan untuk membunuh monster itu. Fos, Gopta, dan Grusius pun terus menghancurkan monster yang ada di sana. Dan dengan usaha yang sangat keras dari mereka bertiga pun berhasil mengalahkan semuanya. Namun setelah itu, Fos malah dimarahin oleh Grusius. Grusius pun berkata pada Fos, kamu sangat ceroboh karena menyerang sendirian. Kenapa kamu bisa ada di sini? Fos pun saat itu cuma bisa geleng-geleng sambil menggaruk kepalanya dan melihat keakraban dari mereka. Gopta pun langsung bertanya, apakah Grusius mengenal rubah ini? Grusius pun saat itu langsung mengenalkan Fos pada si Gopta. Ternyata Fos adalah kandidat dari Beast King.
dan bisa berubah menjadi manusia serigala rubah. Crucius pun saat itu bertanya apa yang Faust lakukan di sini. Faust pun langsung menjawab pertanyaan dari Crucius. Dia tuh lagi menjalankan misi dari Tuan Carrion. Tapi karena itu membutuhkan banyak uang, makanya Faust juga harus bekerja. Tiba-tiba Gupta pun langsung menawarkan Faust untuk bekerja dengan pasukan penjaga. Faust yang mendengar hal itu pun jadi kaget banget. Namun bagi Gupta, Faust punya potensi untuk bekerja dengan mereka karena kemampuan untuk mendengar monsternya sangat mengesankan. Faust pun harus bekerja dengan mereka karena Gupta menginginkan Faust di sana. Faust yang mendengar dirinya dipuji-puji pun jadi malu. Faust tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang bagus ini. Dia pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Tapi pipi Faust saat itu masih memerah karena dia malu terus-terusan dipuji. Faust pun saat itu berkata di dalam hati, "Tuan Carrion, ternyata diriku ini tidak berpengalaman. Tapi ada banyak hal yang bisa ku pelajari di negara ini. Faustmu ini akan melakukan yang terbaik." Mereka pun saat itu terus berbincang-bincang tentang pekerjaan selanjutnya. Faust juga ingin mengucapkan terima kasih pada pekerjaan sebelumnya yang telah menerimanya. Dan Faust pun saat ini resmi bergabung dengan pasukan penjaga. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.